wanita hamil itu boleh berangkat haji, ya kan? Boleh itu, kecuali yang hamilnya yang kurang dari 14 minggu kehamilan. Jangan kalau nanti bohong nanti ke sana ketahuan, ketahuan waktu di embarkasi, diperiksa ini air kencingnya, diperiksa untuk, ini hamil enggaknya. Ya ya untuk meningis dan influenza ya, itu ya untuk, kehamilan yang di pertengahan tadi ya, antara 14 hari sampai 26 hari, insya Allah itu aman. Selama kita masih bisa makan minum, ya itu, eee, kita pakai Oralit. Kalau kita tidak saking dehidrasinya, lemasnya, saking lemahnya tadi, kita tidak bisa, minum Oralit, ya itu bisa diinfus ya dengan cairan elektrolit. Audio Jungle. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, wanita hamil itu boleh berangkat haji, ya kan? Boleh itu, kecuali yang hamilnya yang kurang dari 14 minggu kehamilan. Ya kan nanti kan dokter kan diperiksa ini hamilnya berapa minggu kan. Nanti kalau kurang 14 minggu itu nggak boleh. Atau yang hamilnya lebih dari 26 minggu. Ya istilahnya kan mau inilah, mau menuju ke kelahiran, yang satu kan hamil awal, yang boleh itu kurang lebih pertengahan. Nah, nanti itu juga masuk, status istiqoah ya. Tetap itu hamil itu boleh, cuma yang nggak boleh itu kehamilan yang, kurang dari 14 minggu. 14 minggu itu kurang lebih, 3 bulanan ya, 3 bulan ya. Ya kurang lebih apa, di bawah 3 bulan, 4 bulan itu nggak boleh, eee, dan di atas 26 minggu. Di atas 26 minggu kurang lebih berapa? 7 bulan ya, Bu, ya? Iya, di atas 7 bulan ya. Nah, nah itu. Tapi kalau pertengahan itu hamil, itu boleh. Itu Berapa Dok, maksimal apa? untuk berangkat haji atau umroh? Dok, minimal dan Minimalnya itu 14 minggu kehamilannya. Nah, kurang kurang dari 14 minggu nggak boleh. Jadi istilahnya baru hamil lah, hamil hamil muda. Ya 4 bulan, 4 bulan ke belakang nggak boleh, karena itu kan resiko ya tinggi ya. Nah, atau yang lebih dari 26 minggu, berarti lebih dari, ya ya 6 bulan ya, ya istilahnya, ya 6 bulan ke atas, gitu. Itu. Tapi nanti, sama rumah sakitnya dikasih kayak surat layak terbang nggak? Iya nanti ada, ya nanti ada surat layak terbangnya, juga nanti juga ini, di embarkasi diperiksa juga air kencingnya nanti, dipastiin lagi. Nah, dipastiin. Kadang ada yang bohong atau nggak bawa surat ini ya dari dokter ya. Bawa surat dari apa, insya Allah aman nanti waktu di embarkasi, boleh berangkat. Tapi ketika di sana nanti ketemu, ya kan, misalnya hamil awal ya, belum kelihatan perutnya ini ya, membesar ya. Nah, nanti berarti hamil ya, itu akhirnya apa? Nggak boleh berangkat. Nah, itu. Maka ya terbuka aja ya mudah-mudahan pas, kehamilan yang di tengah-tengah ya. Nah, itu. Jangan kalau nanti bohong nanti ke sana ketahuan, ketahuan waktu di embarkasi, diperiksa ini air kencingnya, diperiksa untuk, ini hamil enggaknya. Ketika ketemu ternyata hamil, ya kan repot ya akhirnya, ya kan. Pisah dari suaminya kan, suaminya berangkat, ya istrinya ya independen. Kalau harusnya sih sama ya harusnya, harusnya ya. Ya biasanya kan lebih ketat itu haji itu lebih ketat banyak petugasnya kayak ya kan. Kalau umroh itu ya karena ini ya, cuman lebih ketatan ini, lebih ketatan di haji. Kenapa juga haji juga, apa, resiko-resikonya lebih ini ya, lebih tinggi. Ya kenapa? Ya karena jamaah kan banyak ya kan, berapa ribu aja untuk di Indonesia ya, apalagi di sana juga ya kan, di tanah suci juga kan, masalah juga banyak kan. Nah, gitu. Dok, sekarang kan orang hamil boleh dikatakan bisa umroh maupun haji. Iya. Nah, terus pengaruh nggak dengan suntik meningitis sama influenza untuk kandungan? Mmm, ya, ya ya untuk meningis dan influenza ya, itu ya untuk,
kehamilan yang di pertengahan tadi ya, antara 14 hari sampai 26 hari, insya Allah itu aman. Dan itu juga suatu keharusan. Nah, itu. Dan mesti dicek itu. Nah, insya Allah itu aman. Ya kan? Karena di usia kehamilan di pertengahan antara 14 minggu sampai 26 minggu. Itu. Ya, aman. Aman tentunya ya aman ya. Karena itu juga suatu lain juga ya. Dan itu ya kewajiban ya. Nah, dan itu udah aman. Ada pertanyaan dari online ini dari Ibu Neni. Membawa elektrolit apa sih Pak disebutnya elektrolit yang direkomendasikan seperti apa Pak Ustadz karena banyak macamnya. Oh, iya ya, mungkin ini ya, apa namanya larutan elektrolit tadi yang oralit itu ya. Ya, memang ketika di sana cuaca panas ya untuk menghindari dehidrasi terus apa dan lain-lain ya kan. Karena dehidrasi itu kan banyak cairan elektrolit yang keluar. Jadi kita perlu asupan elektrolit ya. Itu adanya di oralit ya. Selama kita masih bisa makan minum ya itu kita pakai oralit. Kalau kita tidak saking dehidrasinya, lemasnya, saking lemahnya tadi kita tidak bisa minum oralit ya itu bisa diinfus ya dengan cairan elektrolit. Nah, tapi ketika bisa minum cairan elektrolit tadi, ya kita usahakan dengan minum ya, jadi sebanyak-banyaknya. Ya paling enggak kok dengan mengurangin tadi dehidrasi ya minimal ya sehari 3 kali lah itu. Untuk apa cairan elektrolit ya semua itu samalah, sama apapun mereknya ya. Itu juga oral itu juga banyak itu ya kan. Satu bungkusnya itu hampir sama semua apa namanya elektrolit yang dibutuhkan ya kan. Jadi apapun mereknya boleh, boleh, boleh. Baik yang jenisik atau mungkin yang bermerek itu boleh, boleh semuanya. Nah itu juga salah satunya juga tadi Pak Haji Sani tadi tanyakan ya, oh gampang apa betis gampang nyeri ya? Iya, itu bisa juga terjadi karena yang elektrolit yang kurang tadi. Ya kan kaku, kram. Nah, kram itu bisa terjadi pada jemaah haji umroh yang ini kekurangan yang dehidrasi ya. Karena banyak elektrolit keluar itu kaki ya, tungkai itu bisa kaku. Nah, itu boleh juga minum apa cairan elektrolit ya, oralit lah, oralit. Boleh itu. Lanjut ada pertanyaan dari Bu Ina, Pak Dokter maaf karena kita di sana banyak melakukan tawaf sunnah. Cara menahan kentut selama tawaf seperti apa? Apa betul sayuran berwarna putih itu menyebabkan sering kentut? Seberapa besar pengaruh makanan ke kondisi mengatur kentut itu? Ya, ya, ya. Itu Iya, ini pertanyaan yang ini yang ini, yang bagus yang sering dipertanyakan jamaah haji umroh ya kan. Kenapa sering banyak yang dikeluhkan? Ya karena untuk ini ya, kita mencari tempat wudhu itu kan juga jauh Bapak Ibu semuanya ya kan. Ya kan? Misalnya sama di apa, terutama di ini ya Masjidil Haram itu ya tempat wudhunya kan jauh apalagi di bawah kan, ya kan. Ketika kita wudhu lagi, nah, gimana? Ketinggalan sama rombongan kan? Nah itu, bingung gitu. Nah, untuk kentut ya, tapi bisa nanti ketika kita batal di dalam ya, kentut di dalam ya, maksud di area tawaf atau pas lagi apa tawaf itu ya, di dalam nanti kan bisa itu ya, apa? Nanti mungkin Pak Ustadz Haji Elin bisa menjelaskan nanti ya. Ya, maksudnya dengan apa ini apa dengan wudhu dengan pakai air yang disemprotkan tadi. Dan kalau ketika di apa Masjidil Haram juga itu juga ada area-area dekat tawaf yang untuk bisa wudhu ya. Itu ada. Tapi biasanya jamaah itu susah mencarinya. Nah, untuk bisa nggak kentut tadi trik-triknya gimana? Nah, trik-triknya ya kembali lagi trik-triknya ya kita dengan mengatur ya pola makan yang bagus ya kan. Makannya yang bagus ya kan,
Ya dalam artian jangan terlalu banyak ya kan, kebanyakan makan ya ketika kita mau, ibadah umroh itu tadi ya. Makan jangan banyak, terus yang khususnya makanan yang banyak mengandung gas. Nah, ya kan, ada kan sayur-sayuran itu banyak mengandung gas, ya itu kita kurangin ya kan. Ya ketika itu kok mau ya itu juga hal yang wajar ya namanya kentut ya. Iya kan iya kan. Ya ya yang penting kita sudah berusaha dari makanan yang mengandung banyak gas itu, biasanya yang santan-santanan yaitu santan itu banyak mengandung gas, terus yang mie-mie itu ya itu bisa mengandung gas, terus ya kayak buah itu misalnya buah semangka kayak gitu ya, itu, banyak mengandung gas ya kan. Mungkin yang tadi yang putih-putih tadi ya, sayuran putih ya? Sayuran putih apa misalnya? Oh sawi ya memang, oh ya sawi kayak sawi ya. Memang kol, itu memang juga banyak apa ya, kandungan gas, tapi ketika kita makannya ya istilahnya cukup ya, nggak terlalu banyak, insya Allah sih nggak apa-apa ya. Dan nanti kalau dipantrang semua ya kan, iya makanan kurang ya. Iya. Atau bisa juga makanan tadi ya kita kurangin. Ya kalau kita ketika hindarin makanan yang banyak mengandung gasnya tadi ya, kita juga nyarilah menu makanan yang lain yang apa, tidak, yang kandungan gasnya sedikit ya. Misalnya kayak semangka, wah semangka ini, semangka biasanya kan banyak ini ya, mengandung gas ya, santan-santan ya. Kalau kita mau umroh ya kita apa, ya kita pantranglah yang santan-santan ya kan. Tapi kalau udah kita pantrang, tapi, pengennya ada, eee, pengen bawaannya kentut, ya mau nggak mau kan, ya nanti bisa di inilah, kondisikan sama rombongannya di sana untuk ya mungkin, kita wudu dulu ya. Nah itu. Memang ya agak repot sih ya, kita pertama mencari tempat wudunya itu jauh, keduanya ya ketika kita wudu nanti, takut tertinggal, sama rombongannya, begitu. Begitu Bu Haji. Pertanyaan terakhir dari online, Pak Dokter. Izin bertanya tips diet untuk cepat turun berat badan agar ketika umroh tidak mudah capek di sana. Terima kasih. Gimana cara diet ya? Nah, ketika diet berhasil, berharapnya nanti ibadah haji dan umroh bisa berjalan dengan lebih lebih ini ya, lebih bagus ya, lebih baik ya. Ya, itu memang ya kalau mau diet ya boleh kita untuk diet biar nanti aktivitas, ibadah haji dan umroh itu bisa maksimal ya. Ketika kita kegemukan juga kan di sana ibadah haji dan umroh kan jadinya ini Bapak semua, jadi apa ya, ya ketika kita kegemukan tentunya kan pergerakan-pergerakan kan berkurang ya. Perlu diet dan perlu diet itu ya membutuhkan waktu yang lama. Ya persiapannya ya tidak ya tidak mungkin ya 3 bulan ya. Tadi kalau untuk menjaga kebugaran boleh bisa 3 bulan sebelum berangkat. Tapi untuk, diet paling nggak dibutuhkan waktu yang, ya cukup lama ya. Pertama kita kurangin ya masukkan ini ya, lemak-lemak, masukkan karbohidrat ya kan. Nah itu yang pertama. Dan nanti selain itu diikuti dengan olahraga ya kan. Dengan olahraga untuk membakar kalori ya kan. Seperti nasinya dikurangin ya kan, karbonya itu, ya itu karena nasi dikurangi karena itu banyak mengandung karbo ya. Ya jangan cuma nasi itu doang, karena yang sifatnya manis-manis itu karbonya itu tinggi ya kan. Ya kan, ya nasinya dikurangin tapi sering ngopi manis, teh manis, ya sama aja ya. Apalagi yang kayak minuman teh botol apa-apa itu ya yang dalam kemasan, itu juga gulanya tinggi itu Bapak Ibu semuanya. Nah, itu harus dikurangin, ya kan. Pertama itu karbonya dikurangin, aktivitas olahraganya diperbanyak, ya kan, untuk diet ya. Nah, teknik diet juga macam-macam juga, ada dengan obat-obatan ya. Tapi dengan obat-obatan nanti harus dikonsultasikan ke ahlinya, ya kan. Ada obat-obatan misalnya itu minum kayak senikal itu ya. Senikal itu menghambat
lemak yang masuk dalam tubuh, itu bisa dipakai ya, tentunya juga itu juga ada efek sampingnya. Bisa juga ya macam-macam juga ya, dengan puasa juga bisa, ya kan. Tapi ya puasa, sahur sama bukanya ya tentunya ya karbonya dikurangin, ya kan. Iya, jangan ini terkesan memindahin jadwal makan ya. Mau puasa bagus itu, Senin Kamis itu bagus. Cuma ya itu, ketika sahur sama buka karbonya ya dikurangin. Ada juga yang diet dengan apa, sistem intermittent itu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ya, intermittent itu biasanya sarapan pagi itu nggak ada, paling boleh minum ya, minum yang air putih yang tawar gini ya, atau teh tawar ya. Nanti makannya siang ya, karena untuk mengoptimalkan pencernaan, metabolisme ya, itu. Yang intermittent itu, sekarang itu banyak itu kan intermittent itu ya. Jadi makannya itu sarapan itu tidak pernah, makannya itu siang, ya kan? Siang itu makan, dan malam tuh makan juga diatur juga. Malam itu makan jangan banyak dan sebaiknya sebelum jam 7 itu ya sebaiknya. Nah, tapi kebiasaan di kita, ya kan, kebiasaan saya juga, ya kalau malam ini susah tidur, makan. Makannya apa? Makan mie, ya kan? Habis makan, tidur. Ya itu. Emang itu enak, nyaman ya tidurnya Bapak Ibu semuanya ya. Tapi itu nggak sehat. Nggak sehat. Jadi memang ada pencernaan itu ya, ada masa-masa untuk apa namanya, metabolisme ya, masa-masa pengosongan saluran pencernaan ya. Jadi kalau makan terus ya nanti jadi kegemukan ya kan. Ya, memang ya susah ya untuk ini ya, karena udah ini ya, namanya manusia itu ya, ya makan tuh bisa pagi, siang, sore, malam, ya kan, tengah malam, ya kan, ya kan. Nah itu ya, harus pintar kita jaga, ya kan, harus bisa kita jaga pola makan, ya, Bapak semuanya ya, ya kan. Nah, kita bisa belajar sama apa ya? Karena hewan tuh ya kayak sapi juga kalau makannya kan, nggak ada makan malam ya. Burung juga kan makan malam ya kan. Kelelawar juga makan siang nggak ada, tapi makannya malam ya kan. Ya itu. Jadi harus kita pintar-pintar menjaga makanan. Ya. Memang ya banyak godaan ya. Kurangin karbohidrat, kurangin masukkan lemak dan perbanyak aktivitas ya. Gitu. Diet. Dia dengan obat-obatan tentunya juga obat-obatan itu ada efek sampingnya juga. Bisa juga untuk yang ini yang mengatasi dia tadi mengatasi obesitas ya, selain obat-obatan juga secara medis. Oh, ya pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya tidak gugup di pesawat?
Maksudnya tidak gugup gimana nih? Tidak gugup mungkin ini ya, pertanyaan itu tidak cemas ya dalam pesawat ya. Mungkin karena, ya sebagian besar itu jamaah haji itu kan belum pernah ya naik pesawat ya, sebagian besar ya. Dengan ketinggian kayak gitu kan kadang gugup ya, takut nanti apa, gimana-gimana ya. Ya, nah ini pertanyaan supaya tidak gugup di pesawat. Ya, supaya tidak gugup ya kita harus menenangkan sebisa mungkin ya, menenangkan diri ya. Menenangkan diri, ya kan. Nah, gimana cara menenangkannya? Ya mungkin banyak cara ya, salah satunya dengan perbanyak dzikir ya kan, wiridan itu juga menenangkan diri. Insya Allah, Bapak Ibu semua ya. Insya Allah. Ya kan. Terus tadi tentang diet tadi ada yang bantu jawab ya. Eh, bantu jawab, makan kentang rebus saja sebagai pengganti nasi. Ya, ya. Sebenarnya juga kentang rebus sebenarnya juga itu karbonya juga banyak, ya kan? Iya, meskipun itu ya cuma beda sedikit ya. Nah, jadi ketika itu diganti kentang itu ya tidak menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah ya. Nah, tadi ada yang ini tetap dengan misalnya pengganti di kentang ya boleh-boleh aja, tapi lihat dulu kentangnya seberapa banyak karena kentang juga termasuk eh, kalorinya itu tinggi juga ya, Bapak Ibu semuanya ya, ya kan? Itu ya tergantung juga banyaknya ya, banyak sedikitnya kentang yang dimakan. Oh ya tadi ini ya, yang gugup tadi yang cemas dalam ini ya, itu biasanya yang ini ya, karena sebagian besar itu jamaah itu ya untuk haji umroh itu kan biasanya kan banyak kan itu ya, pertama ya. Oh dalam biasanya kedinginan AC. Nah, ya. Untuk jamaah umroh itu dari Bibitur ada ya jaketnya. Terus nanti di pesawat juga ada selimutnya, ya kan. Terus juga di atas itu juga ada ini ya, AC itu ya, puteran itu ya. Itu bisa kita matiin, ya matiin ya, kita bisa matiin. Tenang Bu, tenang Bu. Tenang, ya. Itu ada selimut juga, ada selimut dikasih itu selimutnya. Itu haji maupun umroh dikasih selimut ya. Kalau umroh sendiri dari Bibitur itu ada dapat jaket, nanti juga ada sal juga kan bisa untuk ini untuk mengatasi kedinginan. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya ada pertanyaan lagi boleh. Ya, boleh Bu. Ya, boleh Bapak Ibu. Ada yang ini yang tips-tips gimana umroh dan haji, boleh. Hmm. Hmm. Iya. Oh, sering cepat haus. Oh, ya, terima kasih Bapaknya. Untuk cepat haus emang kalau untuk cepat haus emang sering gitu cepat haus. Cepat haus. Hmm. Apakah sudah dicek ininya gulanya? Ya kalau cepat haus, cepat lapar ya. Itu ya terus banyak makan itu kan salah satu tanda orang punya kencing manis Bapak Ibu, ya kan? Nah itu, kalau tanda kencing manis itu yang 3 utama ya, banyak makan, terus banyak kencing, cepat haus, ya kan?
Istilahnya kalau di medis itu polidipsi, polipagi, poliuri. Nah, itu yang utama, ya kan? Nah, itu yang tanda-tanda awal ya untuk yang utama dari kencing manis ya. Tapi ketika dicek itu nggak ada, ya untuk menanggulangi cepat kencing ya. Nah, banyak kencing ya berarti Pak? Apa cepat haus atau banyak kencing? Banyak kencing, tapi cepat haus juga. Punya kencing manis nggak? Nggak punya. Cepat haus dan banyak kencing. Nah, banyak kencing sendiri juga bisa dicek, diperiksa, itu bisa juga. Memang kalau normalnya banyak minum ya banyak ini ya kan. Nah itu juga bisa dicek, apakah infeksi saluran kencing, apakah kencingnya nyeri, ada demamnya, ada meriangnya enggak. Nah, ya karena ini masukan cairan itu ya, itu ada keseimbangan. Jadi tidak semua yang kita minum itu dikeluarkan dengan kencing. Jadi bisa dikeluarkan lewat keringat itu yang banyak juga. Memang utamanya pengeluaran air dalam tubuh itu utamanya lewat kencing. Yang keduanya lewat keringat, ya kan. Nah, mungkin aktivitasnya kurang itu, jadi akhirnya larinya ke kencing. Nah, ketika banyak minum ya. Nah, gimana ngatasinya? Ya, selama kita minumnya masih normal ya, 2 liter per hari, ya itu ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ketika itu juga nggak ada gejala yang lain ya kan. Nah, tapi untuk pengen mengurangi lagi secara normal, ya perbanyak aktivitas biar pengeluaran cairan dalam tubuh itu tidak terlalu banyak lewat kencing ya kan. Nah, bisa lewat dengan penguapan, dengan keringat, kayak gitu. Ya sebelumnya ya dicek dulu tadi ya, punya kencing manis enggak, ada infeksi saluran kencing enggak. Nah, gitu bisa aja karena basernya itu ada infeksi saluran kencing. Biasanya kalau infeksi saluran kencing itu ada kencingnya nyeri ya, terus ada demamnya, ya kan, ada meriangnya, ya kan infeksi saluran kencing, terus ada biasa itu ada pembesaran kelenjar getah bening di di selangkangan ya. Pas ini bahasanya sengkelan ya. Nah itu ya itu bisa dari situ. Nah, makanya perlu ketika ini kencingnya nggak seperti biasanya, ya perlu dicek tadi. Adakah kencing manis? Adakah infeksi saluran kencing? Nah, itu. Gitu. Iya ini dari online ya, dari ada pertanyaan, apa benar dok daging ayam itu bisa membuat kita sering buang angin? Nah, ya. Ya, sepengetahuan saya dengan makan daging ayam itu memang juga ada kandungan-kandungan ini ya, gas yang ini, tapi tidak banyak ya kan. Jadi ketika kita makan daging ayam ya nggak apa-apa, jangan takut untuk sering buang angin ya. Tadi biasanya tadi ya udah disebutkan tadi yang sering makan yang banyak ngandung gas itu yang santan-santanan, nah, kayak gitu ya, mie, nah, kayak gitu itu banyak mengandung gas. Untuk daging ayam sendiri itu ya biasa. Nah, jangan takut. Ya, Bapak Ibu, ya kan, enggak, Ibu, ya kan? Mungkin tentang apa? Tentang penyakit-penyakit, tentang apa yang perlu disiapkan, ya kan? Ya, yang jelas itu fisik itu ya harus perlu kita siapkan, kebugaran itu disiapkan ya, tidak hanya ini uang sakunya yang diperbanyak. Dan untuk kebugaran harus kita siapkan ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya. vitamin D ya. Kalau mau vitamin juga untuk haji umroh itu ya boleh-boleh saja, boleh-boleh, ya kan. Istilah untuk menambah stamina kita boleh-boleh saja, ya, boleh. Vitamin kalau yang dianjurkan ya vitamin yang sifatnya untuk mengatasi utamanya itu kelelahan ya, untuk yang utamanya yang umroh ya karena waktunya pendek ya.
Itu kelelahan yaitu banyak yang vitamin B1, B6, B12. Nah, ya karena itu. Ya itu ada di biasanya sudah jadi paket tuh. Ya contohnya tadi Neurosan B, Neurodex, Neurobion. Nah, itu isinya B1, B6, B ini udah. Ya, biasanya komposisinya itu, ya kan? Itu boleh itu untuk mengatasi apa ya? Kelelahan, kecapean, mungkin pegel-pegel ya. Nah, itu. Karena vitamin itu ya B1, B6, B12 sifatnya itu sebagai neuroprotektan, yaitu apa ya? Pelindung urat saraf ya. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu semuanya, baik di daring maupun luring. Ya, boleh. Ya, boleh. Mumpung ada pertanyaan terakhir bagi terakhir Bapak Ibu yang di offline maupun online. yang terakhir nanti dapat door prize dari Haji Elin. Ya. Boleh Marina. Ya. Boleh, silakan untuk pertanyaan terakhir. Jadi untuk mempersiapkan semuanya ya Pak, Bapak Ibu semuanya untuk ibadah haji dan umroh, fisik itu utama ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum berangkat itu harus kita siapkan ya, minimal tadi 3 bulan sebelumnya itu harus kita siapkan. Itu ya kan. Iya. Jangan terlalu mengandalkan apa? Suplemen ya kan. Latihan fisik sebelumnya itu ini ya, diutamakan ya. Nah, itu. Biar nanti ibadahnya di tanah suci berjalan dengan lancar, ya kan? Boleh, Pak Haji? Boleh. Oh iya iya Pak Haji. Lututnya ya sering nyeri pegel. Oh iya iya. Oh iya iya iya. Nyeri sendi, radang sendi ya Pak Haji ya. Kalau boleh tahu, Pak Haji umur berapa Pak Haji? Wih, masih muda, masih muda. Memang penyakit-penyakit sendi itu, radang sendi itu termasuk penyakit istilahnya apa ya? Degeneratif, dalam artian penyakit yang berhubungan dengan umur ya. Nah, semakin tambah umurnya, misalnya udah mau menginjak 50-an tahun itu mulai ada ini apa namanya? Ya, proses-proses penurunan ya fungsi itu, fungsi sel ya mulai penurunan. Nah, akhirnya bisa terjadi radang sendi. Nah, dan radang sendi pun itu juga macam-macam, ya kan? Ada yang disebabkan oleh asam urat namanya tadi gout arthritis ya, asam urat tadi bisa karena rematiknya, ya kan? Bisa radang sendi lainnya. Jadi intinya faktor umur itu mempengaruhi ini, Pak Ji, apa radang sendi. Nah, gimana untuk menguranginya? Untuk menguranginya ya kalau itu berat badannya berlebih ya dikurangin. Terus kalau ada aktivitasnya yang berlebih ya aktivitas itu juga dikurangin. Ya, karena radang sendi termasuk penyakit berhubungan dengan umur. Nah, jadi kita harus bisa selalu menjaga sendi, ya kan? Dan untuk menguatkan sendi kita juga selalu ini, Pak Haji, harus selalu apa? Menggerakkan olahraga. Ya kan kalau nggak pernah olahraga juga nanti sendi tambah kaku. Ibarat engsel ya, engsel sudah terlalu lama ini, engsel pintu. Nggak pernah digerak-gerakin. Lama-lama kan apa? Seret kan ya, nah, berat kan, nah, keras kan, nah, kayak gitu. Tetap itu harus apa? Perlu sendi itu digerakkan ya. Nah, ini juga dalam rangka juga untuk persiapan ibadah haji dan umroh, ya kan? Ya memang untuk olahraga itu
ya minimal idealnya itu jalan kaki Pak Haji, ya kan? Jalan kaki. Nah itu khususnya untuk jamaah dari Indonesia, itu untuk olahraga persiapan jalan kaki itu harus ini ya, harus apa namanya? Ya sering ya. Kenapa? Karena Indonesia ini warga negara Indonesia ini rakyatnya itu termasuk apa ya? Salah satu negara yang rakyat itu yang malas jalan kaki, ya kan? Iya, termasuk ini Indonesia itu loh, masyarakat Indonesia itu termasuk salah satu negara yang malas jalan kaki. Akhirnya apa? Ketika di tanah suci, ya kan banyak aktivitas dengan berjalan. Nah, kan tentunya kan kita kalah kan sama negara-negara misalnya Turki, ya kan? Terus Timur Tengah sama apa? Afrika ya. Nah, mereka kan kuat-kuat. Memang kayak di Turki itu termasuk salah satu negara warganya yang hobi rajin jalan kaki. Nah, makanya kan terbukti kan di sana kan biasanya kan dari Turki itu kan lebih kuat-kuat ya. Ya kan meskipun udah tua, udah sepuh-sepuh ketika naik mana ini ya, apa? Naik Gua Hiro itu ya, banyak yang sepuh ya kan. Itu banyak kuat-kuat kan. Yang Indonesia yang masih muda kan kadang capek ya. Itu karena sudah menjadi kalau di negara Turki itu udah menjadi budaya jalan kaki ya kan. Itu bagus tuh dengan banyak gerak itu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Terakhir ini dari online Dari terakhir ya Bapak Ibu, Pak Dokter ini terakhir untuk yang punya asam lambung asam lambung ada ya. beribadah umroh. Tips untuk yang punya asam lambung dalam beribadah umroh. Asam lambung. Asam lambung ya. Asam lambung itu semua orang pasti punya asam lambung ya. Nah, tentunya ini yang berlebihan, ya kan? Nah, dengan lebih asam lambung nanti akan muncul penyakit istilahnya mah, ada yang disebut dengan apa? GERD, gastritis, dispepsia ya. Itu pada intinya asam lambung meningkat. Kenapa asam lambung meningkat? Biasanya karena pola makan ya, salah satu pola makan yang salah ya. Dalam artian suka telat makan atau makan yang sering makan yang apa? Merangsang asam lambung ya, pedas, asam, kopi, nah, kayak gitu ya. Ya boleh ngopi, tapi kan perutnya jangan kosong. Kalau perutnya kosong kita ngopi, biasanya asam lambung meningkat. Selain itu yang meningkatkan asam lambung adalah apa? Biasanya stres, pikiran, ya kan? Nah, biasanya yang punya penyakit banyak juga ya, yang pejabat-pejabat karena apa? Ya, banyak pikiran, ya kan? Ya, banyak pikiran. Nah, akhirnya asam lambung berlebihan, ya kan? Terus gimana tipsnya untuk mengurangi asam lambung tadi? Ya, pertama ya kita harus rileks ya, harus rileks. Jangan stres ya, Bapak Ibu, jangan stres itu pertama. Kedua, tadi makanan yang merangsang asam lambung harus kita pantrang, pedas, asam, kopi, coklat juga pengaruh itu Pak. Apalagi makanan-makanan yang lainnya ya, misalnya alkohol itu juga pengaruh gitu ya. Itu. Nah, terus makanan ya. Makan jangan telat makan, ya kan? Makan sebelum apa? Lapar. Nah, berhenti sebelum banyak. Nah, Nanti itu. apa kesana Jangan makan ya. kebanyakan akhirnya kan. Nah, iya. Nah, ya kan penuh kan. Nah, itu akhirnya pencernaan enggak bagus. Nah, nanti keluhan-keluhan pencernaan akan muncul. Jadi kita harus bisa apa? Memanage semua ya. Pikiran, terus makanan yang dipantrang, terus yang tadi pola makannya, ya itu harus bisa kita jaga. Insya Allah asam lambung teratasi. Itu Bapak Ibu semuanya. Oke, ya udah, Baik, sudah cukup. sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya jamaah Bibitur yang saya hormatin dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu kehidupan kita selalu penuh keberkahan, bisa umroh lagi, ibadah haji
dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.